Namanya Andrew, masih remaja, usianya saja baru 18 tahun. Dia merupakan anak seorang konglomerat. Orang tuanya orang terkaya di kota malam ini. Wajahnya tampan dan imut. Bahkan setiap orang yang melihatnya dengan jarak dekat pengen mencubit pipinya. Dia punya cita-cita yang aneh, yakni ingin menggarap sawah kedua pembantunya. Ini kan aneh, namanya cita-cita itu pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara atau presiden. Tapi ini pengen menabur benih di sawah kedua pembantunya. Tapi biarlah, namanya juga anak muda yang jauh dari didikan agama. Seperti apakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Meski anak orang kaya, Andrew nggak sombong, penampilannya biasa saja, bahkan berangkat sekolah hanya naik motor bebek seperti teman-teman yang lain. Menariknya lagi yang ada pada diri Andrew adalah pacarnya yang bernama Luna nggak pernah tahu kalau Andrew adalah anak orang kaya. Padahal usia pacaran mereka sudah hampir 1 tahun, dari pertengahan kelas 11 sampai kelas 12. Karena selama itu Andrew nggak pernah ajak Luna main ke rumahnya. Yang menjadi prinsip Andrew adalah lebih baik jadi orang yang nampak biasa saja ketimbang jadi orang yang luar biasa tapi sebenarnya hanya orang biasa-biasa saja. Keren kan? Hanya yang jadi masalah, si Andrew ini suka banget baca cerita dewasa. Setiap ke rumah temennya yang bernama Ariel, pasti pinjam buku bacaan dewasa. Oh ya, Ariel itu punya om yang sangat hobi mengoleksi buku-buku bacaan dewasa. Nah, kebetulan dulu omnya pernah tinggal di rumahnya dan buku-bukunya ditinggal begitu saja di kamarnya. Omnya itu seharusnya adik dari mamanya yang waktu kuliah numpang di rumahnya. Nah, kebetulan bekas kamar omnya itu sekarang ditempati Ariel. Fatalnya, Ariel yang memang teman dekat Andrew selalu kasih pinjam buku tersebut. Dari situlah awal mula Andrew sering main ke rumah Ariel. Ya, untuk baca buku itu. Bahkan kalau baca satu buku harus kelar. Jika nggak kelar, selalu dibawa pulang. Nah, suatu hari Andrew sengaja berbuat iseng sama ceweknya. Dia masukkan buku bacaan dewasa ke dalam tas Luna. Kejadian itu dilakukan saat di kelas. Karena keduanya adalah satu kelas, Andrew bisa melihat jelas ketika Luna kaget mendapati buku asing di dalam tasnya. Namun begitu gadis itu mencoba untuk membacanya di dalam kelas, semua anak termasuk bu guru yang ada di depan kelas gak ada yang curiga jika Luna sudah melakukan kecurangan, pura-pura serius baca buku padahal itu buku yang gak jelas. Hanya Andrew yang terus saja mengawasi gerak-gerik Luna. Sampai Andrew bisa menyaksikan keadaan Luna yang mulai gelisah di tempat duduknya. Kadang nih ya, teman sebangkunya melirik curiga, tapi Luna menutupi keadaan dengan melempar senyum ke arah Nia. Dalam hati, Andrew yakin Luna sudah terpengaruh oleh jalan cerita di buku itu. Namun anehnya, Andrew malah nampak tersenyum puas. Puas karena kekasihnya itu sedang merasakan sebuah hasrat yang sering dialaminya setiap baca cerita dewasa itu. Gak lama, Luna beranjak di tempat duduknya dan melintas maju ke depan. Andrew yang masih terus memperhatikan kekasihnya itu sudah menebak-nebak dalam hati. Dia berharap tebakannya benar dan memang tepat sekali. Luna minta izin ke belakang. Menyaksikan itu, sontak Andrew mulai gelisah sendiri. Dia sudah ada ide untuk menyusul Luna, tapi gak akan yakin bu guru akan kasih izin. Karena merupakan larangan, gak boleh ada dua siswa minta izin ke toilet dalam waktu bersamaan. Andrew memutar otaknya, mencari ide, dan gak lama seketika Andrew berdiri dan melari ke depan dengan memasang akting seolah-olah dia sudah kebelet ke belakang. Bu Mita yang sebenarnya sudah melarang, jadi gak bisa menahan. Dia meloloskan izin Andrew karena gak mau akan terjadi insiden buruk. Andrew ngompol di dalam kelas. Seketika dengan langkah 1000, Andrew kabur keluar kelas. Begitu sampai di belakang, Andrew langsung masuk ke toilet wanita. Dia langsung menatap kamar mandi yang pintunya dalam keadaan tertutup. Dia yakin disitulah Luna berada. Keadaan sepi. Dengan sikap hati-hati, dia melangkah ke sana. Perlahan tangannya meraih daun pintu.
Rupanya pintu gak dikunci dari dalam. Sangat kebetulan sekali, itu pikir Andrew dan mati. Selanjutnya dengan gerakan cepat, Andrew membuka pintu. Seketika terdengar suara pekikan tertahan. Luna kaget, tapi langsung menutup mulut setelah tahu yang muncul ada Andrew, kekasihnya. Kedua mata Andrew membulat lebar menatap keadaan Luna. Gadis itu bukan sedang buang air, tapi berdiri menyandar di tembok dengan keadaan bajunya yang setengah terbuka. Dan melototnya mata Andre karena dia sempat melihat bagian itunya. Meski dengan cepat dan gesit, Luna menutupinya. Andrew langsung tahu apa yang sudah dilakukan Luna, dan itu yang jauh melenceng dari pemikirannya. Hingga dalam sekejap muncul pikiran-pikiran gak karuan dalam otaknya. Dan secepat kilat, dia merapatkan tubuh ke Luna dan mengenakannya ke tembok. Luna diam. Pasti bacaan itu sudah mempengaruhi pikirannya, hingga hal itu yang membuat Andrew leluasa melakukan apa yang tidak dilakukannya. Tapi sayang, ketika keduanya sudah sama-sama lupa dan hampir saja itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara bel. Itu tanda bel istirahat. Kesadaran Andrew yang terlebih dulu pulih. Jam istirahat sudah pasti banyak siswa yang akan ke toilet. Dan seketika dengan gerakan cepat Andrew membenahi pakaiannya dan keluar kabur dari toilet, meninggalkan Luna yang dalam keadaan kecewa berat karena sawahnya gak jadi digarap. Malam harinya Andrew masih teringat kejadian di sekolah tadi. Rasa kecewa terus saja menggelayuti hatinya. Yang bikin kecewa berat adalah nyaris saja bisa bercocok tanam sama Luna. Sayang, keburu bel istirahat. Anak muda itu tengah tiduran di dalam kamarnya. Bayangan Luna di kamar toilet sekolah terus saja menari di pelupuk matanya. Perasaan kesal dan kecewa nyampur aduk jadi satu di hatinya, hingga yang timbul suara dengusan gusar yang sering keluar dari lubang hidungnya. Mendadak dia terjingkat dan seketika bangkit. Dia baru ingat kalau tadi siang pinjam buku lagi ke Ariel dan dibawain punya. Andre turun dari ranjang dan menghampiri meja belajarnya, membuka tasnya, lalu mengambil buku tipis yang berisi kumpulan cerita dewasa. Dan selanjutnya dia kembali merebah ke atas kasur dan mulai menikmati bacaannya. Namun baru saja sejenak membaca, kupingnya mendengar suara ketukan pintu. Sekilas matanya melihat jam tembok yang menempel di atas pintu kamar mandi. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pasti itu Mbak Eni, pembantunya yang antar gelas susu hangat dan jagung rebus. Itu menu makan malam Andrew. Benar saja, pembantu yang bernama Eni masuk. Andrew gak bergeming, masih di posisi tiduran sambil pegang buku. Hanya matanya saja yang menatap pembantunya, meletakkan bawaan di atas nampan yang diletakkan di meja yang ada di sisi kepalanya. Aneh, ada perasaan yang beda masuk dalam benak Andrew, perasaan yang menimbulkan debaran di jantungnya. Sebelumnya gak pernah. Apa mungkin itu pengaruh dari cerita yang dibacanya? Gak tahu juga. Yang jelas, di mata Andrew, Mbak Heni kelihatan cantik dan anggun sekali. Andrew terus saja memperhatikan, terutama menatap bagian tubuhnya yang membukit di balik kaos. Mas Andrew lagi bacaan apa nih? Tiba-tiba pembantunya berseru begitu sambil merebut buku dari tangan Andrew. Andrew yang gak menyangka itu akan dilakukan pembantu mudanya itu. Spontan dia bangkit dan duduk di kasur, tapi gak berusaha merebut bukunya kembali. Malah membiarkan saja ketika Mbak Eni membawa buku itu berlalu dan keluar dari kamarnya. Masih duduk di tepian ranjang, Andrew termenung. Sepertinya dia tengah merencanakan sebuah ide. Entah ide seperti apa. Yang pasti masih ada hubungannya dengan pembantunya yang membawa kabur bukunya. Mungkin selang 10 menit kemudian, dia melintas ke arah pintu dan keluar dari kamarnya. Dia melangkah ke arah kamar pembantunya. Langkah kakinya diperlambat setelah dirinya berdiri 10 meter dari pintu kamar Mbak Eni. Dia berdiri di depan pintu kamar, memusatkan pendengarnya dengan menempelkan daun kuping di daun pintu. Tapi hanya saat setelah memutar gagang pintu dan ternyata gak terkunci, dia pun perlahan membuka pintu.
dan masih berdiri di ambang pintu. Andrew sudah bisa melihat keadaan di dalam. Matanya melihat Mbak Heni berbaring di atas kasur, sedang membaca buku miliknya. Andrew masih bertahan berdiri di pintu. Pembantunya belum menyadari, malah sedang asik membaca. Gak lama kemudian, mata Andrew melihat Mbak Heni berkelimpangan di atas kasur, seperti orang gelisah, gak bisa tenang. Sikapnya sama persis seperti sikap Luna di kelas tadi. Andrew langsung bisa melihat gejala itu, dan baginya itu adalah peluang bagus. Hingga masih dengan sikap hati-hati, dia masuk dan menutup pintu sekaligus menguncinya dari dalam. Perlahan dia menghampiri ranjang. Sejauh itu, pembantunya belum melihat tuan mudanya masuk ke kamarnya. Baru setelah Andrew duduk di tepi kasur, Heni tersingkat kaget dan hampir saja histeris. Untung pembantu yang masih muda itu tanggap dengan kode dari Andrew yang menempelkan jari telunjuk ke bibir. "Ngapain Mas Andrew kesini?" tanya Heni sambil turun dari kasur. Bukannya menjawab, Andrew malah terus menatap pembantunya dengan pandangan tajam. Mbak Heni menjadi salah tingkah dibuatnya. "Mas Andrew kenapa sih?" Imbu Heni bertanya. "Bacanya sudah." Andrew malah bertanya. "Nih, aku gak jadi baca. Kirain buku apaan, gak taunya," ujar Heni berbohong. Padahal jelas-jelas Andrew melihat dengan mata kepalanya sendiri jika pembantunya itu tadi sedang membaca bukunya. Tapi Andrew gak bergeming, membiarkan buku menggantung di depan dadanya. Hal itu yang membuat Heni kembali menarik tangannya. Selanjutnya, dia bermaksud hendak keluar dari kamar. Baginya gak mungkin mengusir tuan mudanya dari kamar. Lebih baik dia ngalah dan keluar. Namun sebelum itu dilakukan, tangan Andrew sudah menahannya, lalu ditariknya hingga keduanya sekarang duduk bersisihan di ranjang. Dalam posisi seperti itu, Andrew tetap menatap wajah pembantunya yang nampak gusar dan bingung itu. Dengan nada pelan, seperti orang berbisik, Andrew ngomong di kuping Heni. Nampak pembantu itu tegang dengan membulatkan biji matanya, seperti gak percaya dengan omongan Andrew barusan. "Gimana? Mau kan?" tanya Andrew, meminta kepastian dari permintaannya barusan. Tapi Mas, pembantu Heni gak bisa melanjutkan ucapannya karena tangan Andrew sudah menggenggam jemari tangannya dan mengecupnya 2 kali. Sebenarnya ada yang lucu. Heni selalu bilang jangan, tapi tangannya malah sudah mengalung di leher Andrew. Sampai akhirnya bercocok tanam pun dimulai. Keduanya bekerja sambil mencangkul kesana kemari, saling bahu-membahu, keringat bercucuran, hingga keduanya pun selayaknya terhempas ke dalam jurang yang begitu dalam. "Mas Andrew sudah pernah melakukan sama siapa saja?" tanya ini yang terkesan berani. Tapi Andrew gak merespon apa-apa, hanya menoleh menatap Heni, lalu katanya, "Baru sekali ini melakukannya." "Masa? Kok bisa selama itu?" "Tapi aku suka melakukan sendirian, setiap habis baca buku," ujar Andrew, jujur sekali. "Oh alah, hanya itu saja," komen yang keluar dari mulut Heni, lalu menghela nafas panjang, merenungi apa yang barusan terjadi. Ini seperti mimpi, tapi cukup indah. Jika disuruh jujur, selama ini Heni menginginkan itu. Dia memang belum pernah bersuami, tapi pernah melakukan hubungan dengan pacarnya. Jadi keinginan itu sering muncul dan menyergap tiba-tiba. Justru yang kasih obat adalah anak majikannya yang semula dianggap masih anak ingusan. Sementara Andrew diam-diam menghipun kekuatannya lagi. Dia ingin nambah lagi, mungkin sampai pagi. Dan saat itu juga bayangan wajah pembantunya yang bernama Tuti melintas di benaknya. Dia sudah bisa merasakan Mbak Eni. Seperti apa ya kalau main sama Mbak Tuti? Itu pikiran Andrew yang mulai mengembara liar hingga hinggap di sosok Mbak Tuti yang tubuhnya lebih berisi dan lebih gemuk dari Eni. "Kayaknya mantap banget," ucap Andrew di hati.